Sejarah pembangunan Ka'bah. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui sejarah pembangunan Ka'bah tentunya menjadi hal penting bagi umat muslim yang ada di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Mengapa demikian? Seperti banyak diketahui, Ka'bah merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam saat akan menjalankan kewajiban, terutama saat salat 5 waktu. Diketahui, sejarah pembangunan Ka'bah selalu mengalami perkembangan setiap masanya. Namun, masih belum banyak umat muslim yang memahaminya. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan Ka'bah dari zaman dulu sampai sekarang, mari kita sama-sama mendengarkan sejarahnya. Tujuan pembangunan Ka'bah. Masih simpang siur awal pembangunan Ka'bah dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Namun, berdasarkan buku The Greatest Stories of Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Kamal As-Sayyid, bangunan Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapatkan perintah untuk membangun Ka'bah sebagai lambang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembangunan Ka'bah sendiri tidaklah singkat. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mendirikan bangunan bersejarah secara perlahan. Berdasarkan sejarah pembangunan Ka'bah yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis, proses pembangunan Ka'bah memang berlangsung cukup lama. Tujuan pembangunan Ka'bah tidak lain adalah sebagai bentuk ketaatan serta kesatuan umat Islam yang ada di seluruh dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sumber juga menyebutkan, tujuan pembangunan Ka'bah adalah untuk melindungi Hajar Aswad atau batu hitam yang berasal dari surga. Selain bisa melindungi Hajar Aswad, Ka'bah bisa menjadi bangunan suci bagi seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah pembangunan Ka'bah dan renovasinya. Telah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan terkait kapan Ka'bah dibangun pertama kali. Sebagian umat Islam mempercayai bahwasannya Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun, sumber lain yang mengatakan, Ka'bah sudah dibangun saat zaman Nabi Adam sebagai manusia pertama di muka bumi. Bagaimana penjelasannya? 1. Pembangunan oleh Nabi Adam. Terdapat riwayat yang mengatakan, Ka'bah dibangun saat Nabi Adam turun dari surga. Nabi Adam saat itu mengalami kesedihan mendalam karena turun ke bumi. Akibatnya, Nabi Adam tidak dapat melakukan kebiasaan spiritual bersama malaikat untuk mengitari singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Arsy. Ditinjau dari artinya, Ka'bah dalam Islam adalah tempat ibadah paling suci, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan Nabi Adam untuk membangunnya sebagai tiruan Arsy. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mengelilingi Ka'bah kecil atau tawaf sebagai bentuk ketaatan ibadah kepadanya. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 96 dikatakan, bangunan Ka'bah tidak dibangun oleh manusia, namun memang diperuntukkan bagi manusia. Bahkan sumber lain juga mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah di bumi 2 hari sebelum Nabi Adam diciptakan. 2. Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 127, Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail turut membangun Ka'bah dengan meninggikan pondasinya. Bentuk Ka'bah yang konon dibangun oleh Nabi Adam dikatakan belum sempurna. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim berusaha menyempurnakan tampilannya. Dalam sejarah pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim menambahkan bangunan Ka'bah setinggi 7 hasta, lebar 22 hasta, dan panjang 30 hasta. Saat itu, bangunan Ka'bah tidak memiliki atap, oleh sebab itu bentuknya belum dikatakan sempurna sesuai permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pembangunan Ka'bah pada masa Yazid bin Muawiyah. Memasuki tahun 683 Masehi, Ka'bah yang mulanya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengalami kerusakan yang sangat parah akibat perang. Sahabat Nabi sekaligus tokoh masyarakat, Yazid bin Muawiyah berinisiatif untuk merenovasi Ka'bah dari awal sesuai bentuk sebelumnya. Yazid bin Muawiyah beserta umat Islam lainnya menambahkan tiang pada bagian sudut-sudutnya sekaligus menambahkan tinggi Ka'bah sekitar 6 hasta. Tidak hanya itu, bangunan Ka'bah sudah dilengkapi 2 pintu sebagai tempat masuk keluar yang sangat memudahkan umat Islam. 4. Pembangunan Ka'bah oleh kaum Quraisy.
Pembangunan Ka'bah juga sempat dilakukan oleh kaum Quraisy tepat beberapa tahun sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi. Saat itu, kota Mekah terkena bencana alam berupa banjir bandang yang cukup besar, sehingga membuat bangunan Ka'bah kembali hancur. Nabi Muhammad SAW turut serta dalam pembangunan Ka'bah dengan mengangkut batu di atas pundaknya. Bangunan Ka'bah ditinggikan 18 hasta, namun panjangnya dikurangi 6,5 hasta dalam area Hijr Ismail untuk meningkatkan keamanan sekaligus keseimbangan bangunan. Nabi Muhammad SAW juga mengusulkan agar Hajar Aswad diletakkan di atas selembar kain, lalu dimasukkan ke bagian Ka'bah. Tentunya banyak perselisihan yang terjadi selama pembangunan Ka'bah, namun Nabi Muhammad berusaha untuk menahan egonya demi keutuhan umat Islam. 5. Pembangunan Ka'bah oleh Abdullah bin Az-Zubari. Dalam sejarah pembangunan Ka'bah, terjadi perselisihan antara pasukan Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair di Mekah. Peperangan membuat sebagian bangunan Ka'bah turut mengalami kerusakan, kemudian Abdullah merombaknya sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Bangunan Ka'bah dilengkapi pintu masuk sebelah timur dan pintu keluar sebelah barat. Abdullah juga menambah luas bangunan Ka'bah sekitar 6 hasta dari Hijr Ismail. Setelah Abdullah bin Az-Zubair wafat, bangunan Ka'bah masih dijaga keasliannya dengan kondisi semua pintu tertutup. Mengingat umat Islam sudah resmi menguasai bangunan Ka'bah, pemugaran terus dilakukan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Kini, Ka'bah semakin sempurna dilapisi marmer. Luasannya mencapai 50.000 hektar yang hingga saat ini berguna untuk menampung jutaan jamaah haji. Turunnya perintah haji dalam Islam. Membahas Ka'bah erat kaitannya dengan ibadah haji. Menunaikan haji masuk dalam rukun Islam yang kelima, sehingga hukum pelaksanaannya wajib bagi umat Islam yang mampu menjalankannya. Umat Islam yang ada di seluruh dunia tentunya berusaha menginjakkan kaki ke tanah suci untuk mendapatkan syafaat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji adalah perjalanan mulia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya setahun sekali sesuai waktu yang telah ditentukan tepatnya bulan Zulhijjah. Lalu kapan perintah haji dalam Islam diturunkan? Jawabannya bisa ditemukan dalam buku Al-Bait Misteri Sejarah Ka'bah dan Hilangnya di Akhir Zaman. Banyak sumber mengatakan, perintah haji dalam Islam turun setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Pernyataan tersebut diperkuat setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ada sumber lain mengatakan, perintah haji sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan haji kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan seluruh umatnya. Perintah haji sudah ada mulai 9 Hijriah sesuai Quran Surah Ali Imran ayat 97 setelah Nabi Muhammad hijrah ke-9. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah pembangunan Ka'bah. Apakah kini sahabat sudah paham dengan sejarah perkembangannya? Pada intinya, Ka'bah adalah kiblat umat muslim yang mengalami perkembangan pembangunan dari masa ke masa. Hingga akhirnya, Ka'bah disempurnakan di zaman Rasulullah dan kini menjadi salah satu tempat untuk melaksanakan rukun Islam, yaitu haji.